A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu inni malak wa la aqulu lil ladzina tajdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idan laminadh dhalimin. Wala aqulu jeung teu ngucap kaula lakum ka aranjeun indi khazainullahi kana ucapan indi khazainullah. Indi eta tetep disandingeun kaula. Khazainullahi ari gudang-gudang Allah. Wala jeung teu ngucap kaula ka aranjeun inni a'lamul ghaiba kana ucapan inni a'lamul ghaiba. Inni saestuna kaula a'lamu eta apal kaula al-ghaiba kana perkara gaib. Wala aqulu jeung teu ngucap kaula ka aranjeun inni malak kana ucapan inni malak. Inni saestuna kaula malakun eta malaikat. Kaula teu ngucapkeun yen kaula teh malaikat. Bal ana balik ka ari kaula basyarun eta basyar manusia. Mithlukum anu samisil aranjeun. Wala aqulu jeung teu ngucap kaula lil ladina ka jalma-jalma tajdari anu ngahinakeun ka itu ladina. Tahtakiru tegesna ngahinakeun ka itu ladina naon a'yunukum pandangan marana. Kaulah teu ngucapkeun ka jalma anu dipandang hina ku marane. Teu ngucapkeun la yu'tiyahumullahu khaira kana ucapan la yu'tiyahumullahu khaira. La yu'tiya moal maparin hum ka itu ladina saha Allahu Allah khairon kana kasaya. Allahu ari Allah a'lamu eta uninga Allah. Maha uninga Allah bima kana perkara pi anfusihim anu tetep dina dirina itu ladina kulubihim tegesna dina kolbu-kolbuna itu ladina. Inni saestuna kaula idan ae inkul tadalik idan dina waktuna itu aku lulakum indi khojainullah ila akhirihi ay in
kultu tegesna lamun ngucapkeun kaula dalika kana itu ucapan-ucapan laminad dolimina eta yakin kaasup reng-rengan jalma anu dolim. Ayat 31 masih kene jawaban Kangjeng Nabi Nuh di kawitan ayat 28 kanggo ngawaler karena pertanyaan sareng penyangkalan alasan-alasan orang kafir yang tidak mengimani kerasulan Nabi Nuh anu digambarkeun ku Allah dina ayat anu ka 27 dugi kanya ayat 27. Alasan mereka tidak beriman: satu, manaroka ila basarum mislana. Dua, wa manaroka taba'aka illa ladina hum aradiluna badiyaroi. Opat, wa manaro lakum alaina mimpadi. Anu pada akhirnya bal nadunnukum kadibin. Maka Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan, memberikan pandangan untuk membuka alam pikiran supaya mereka mau berpikir. Nabi Nuh alaihi salam datang kepada kaumnya menyampaikan risalah Allah, di mana isi daripada risalah itu Nabi Nuh pertama kali menjelaskan anni lakum nadhirum mubin. Aku ini seorang yang diperintahkan untuk memberikan peringatan. Aku ini adalah utusan Allah. Misi utamina Allah ta'budu illallah inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Misi utamanya adalah mengajak, menyampaikan kepada kaumnya untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Intinya adalah bertauhid. Kenapa? Karena kalau tidak bertauhid itu ditakutkan ini akhafu alaikum adaba yaumin alim. Orang tidak bertauhid itu pasti kekal abadi dalam neraka. Tapi kalau orang bertauhid, ada iman yang dilandasi dengan ketauhidan, tidak mempersekutukan Allah, maka sebanyak apapun dosa dan dia masuk neraka, pasti di ujungnya akan diangkat kembali dari neraka dan masuk surga. Mun bisa mah asup surga teh ulah dihisab heula. Atu di mana dihisab ge ulah berat hisabanana. Atu lamun berat ge hisaban ulah asup heula kana neraka. Kan gitu. Atu lamun dina asupna ge kana neraka ulah abadi, masih beruntung orang yang masuk neraka tapi akhirnya masuk surga, dibandingkan dengan orang yang masuk neraka selama-lamanya.
Itu kalau berbicara untung. Tapi kalau berbicara penyesalan, jangan-jangan orang yang masuk surga setelah masuk neraka. Orang yang masuk surga tanpa masuk neraka saja setelah di surga menyesal. Kenapa tidak lebih banyak amalnya? Gitu. Orang mati syahid saja masih minta kembali ke dunia karena ingin 1000 kali lagi mati syahid, karena ternyata begitu hebatnya pahala 1 kali mati di medan perang. Apalagi kalau 1000 kali. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan yang celaka ya untung dari orang gegeni. Labuh ku labuhna tenan untung tenan naon. Padahal lebih untung mah teu labuh. Ya, nanaon, ya, tabrakan, penyon motorna jelemana salamet, untung jelemana salamet. Ya iya dibandingkan dengan motornya penyo, jelemana cilaka. Cilaka potong suku, untung suku wungkul. Ada dibandingkan jeung kabeh potong mariweuh. Untung keneh maot, mun teu maot cacan. Ya, namun dibandingkan untung, nah itu tidak masalah. Ya, kalau di dalam menimbang kenikmatan ya begitu, supaya kita tetap merasa bersyukur. Tapi kalau urusan berlomba kebaikan demi meraih surganya Allah, ya kita jangan seperti itu tolok ukurnya, karena nanti tidak ada semangat. Nabi Nuh menyampaikan misi utamanya bertauhid kepada Allah. Karena sejelek apapun kalau orang di dalam hatinya bertauhid kepada Allah, insya Allah akhir dari kehidupannya, asal ketauhidannya istiqomah sampai mati tidak lepas, pasti masuk surga. Nah, maka mereka menanggapi, padahal Nabi Nuh tidak mengatakan ketika menyampaikan aku sebagai utusan Allah tidak berarti serta-merta bahwa dia mampu segala-galanya. Enggak, cuma Allah memilihnya untuk menyampaikan risalahnya, ajaran tauhid. Kaumnya menanggapi dengan alasan-alasan mengemukakan hal-hal yang di luar batas. Aku melihat engkau itu manusia biasa seperti kami. Memang kan diutusnya juga manusia, karena kaliannya manusia. Dan lain sebagainya. Maka Nabi Nuh menjelaskan, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa amiyat alaikum anujimkumuha wa antum laha karihun. Wahai kaumku, coba pikirkan, kalau aku ini benar-benar utusan Allah, membawa petunjuk dari Allah, hidup di atas bayinat, bukti-bukti yang nyata dari Allah, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Dan Allah telah memberikan rahmat kepadaku, namun rahmat itu samar bagi kalian. Aku sampaikan kepada kalian, kemudian kalian menolak. Apakah aku layak memaksa kalian untuk menerima rahmat itu, padahal kalian benci? Jadi Nabi Nuh seolah-olah mengatakan, ya silakan, mau percaya silakan, mau tidak silakan, tapi tugasku menyampaikan risalah. Aku tidak diutus untuk memaksa kalian. Aku tidak mampu memaksa kalian menerima hidayah, menerima rahmat dari Allah. Tidak. Kalau kalian nggak mau, ya silakan. Yang penting aku sudah menyampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'alallahi wa illa 'alallah. Yang kedua, aku tidak meminta harta kepada kalian. Aku mengajak kalian kepada jalan hidayah, jalan selamat. Aku tidak minta upah kalau kalian mau beriman. Enggak. Jadi kalau kalian merasa berat diajak ke jalan hidayah, takut
kalian dengan harta kalian, aku menyampaikan risalah, mengajak kepada kalian ke jalan hidayah, ke jalan keselamatan. Aku tidak minta upah, upahku sudah dijamin oleh Allah. Ya, kalau sebetulnya mereka itu banyak sekali kan alasannya. Ya, jebasian kalengitan harta om. Ya, kemudian orang kafir itu, para pembesar umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh itu meminta, oke Nuh, tapi pisahkan. Ya, kamu harus mengusir orang-orang pengikutmu yang hina. Kami tidak mau kalau ada mereka. Karena Nabi Nuh menjawab, wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaku rabbihim. Aku tidak sekali-kali tidak bisa mengusir orang beriman, karena mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Tuhannya akan membalas kebaikan mereka, kemudian Tuhannya Allah akan menyiksa orang-orang yang telah mendolimi mereka dan mengusir mereka. Jadi aku tidak layak untuk mengusir mereka, kan mereka beribadah kepada Tuhannya. Bahkan mereka yang pertama kali menerima hidayah dari Tuhannya. Masa harus diusir karena kalian? Maka Nabi Nuh akhirnya mencaci, walakinni arakum qauman tajhalun. Kalau begitu aku lihat kalian itu kaum yang bodoh. Tidak tahu akibat dari urusan mereka sendiri. Kemudian alasannya, wa ya qaumi may yansuruni minallah in tarattuhum apala tadakarun. Kemudian kalau aku mengikuti permintaan kalian, aku mengusir mereka yang mau beriman, demi kalian, siapa yang akan menolongku di sisi Allah, dari adabnya Allah kalau aku mengusir kalian? Apa kalian tidak berpikir, tidak sadar, tidak mau menerima peringatan? Nah, ditambah yang terakhir, wala aqulu lakum indi khazainullah, dan aku pun tidak mengatakan kepada kalian setelah aku menyampaikan aku Nabi Allah, aku Rasul Allah, aku Nadir, aku yang membawa kabar gembira bagi yang beriman. Aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki gudang kekayaan Allah. Kan aku tidak mengatakan itu. Sehingga kalian menghina orang-orang yang mau beriman karena dari kelompok orang kafir, orang fakir. Kalau memang engkau benar Nuh, kenapa orang yang mengikuti kalian tetap kafir, mengendimu tetap kafir, tetap fakir? Kalau memang keutusan Allah, diutus dari Allah, Allah kan maha kaya. Kenapa pengikut kalian yang tadinya miskin tetap miskin? Kenapa tidak jadi orang kaya? Karena Nabi Nuh tidak mengatakan aku diserahi gudang Allah. Gudang kekayaan Allah tetap di sisi Allah. Tidak karena dipilih jadi Rasul, lantas Allah menyerahkan gudang kekayaannya. Tidak. Sehingga hambanya jadi orang kaya. Kalau orang yang beriman jadi hamba Allah, kemudian setelah iman dikayakan oleh Allah, siapa yang mau kafir? Mulai no kafir. Bahkan sebaliknya, orang yang mau beriman malah diuji kan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Memang dunia ini milik Allah, Allah maha kaya, Allah berhak memberikan kepada siapapun. Tapi ingat, Nabi bersabda bahwa kekayaan atau harta atau dunia Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, tanpa melihat itu iman, kafir, soleh, atau banyak dosa. Tapi agama Allah, hidayah Allah, Allah berikan kepada yang dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada orang yang menerima hidayah dari Allah lewat dakwah para nabi dan rasul kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau harta Allah berikan kepada
orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Harta mah dibikin, kamu musuh Allah dibikin, kakak kasih Allah dibikin, tapi hidayah hanya akan diberikan kepada kekasih Allah. Jadi lamun kieu mah eta teh logika nama. Nuh lamun milu ka ente benar sebagai utusan Allah, berarti Allah menyerahkan gudang. Maka pengikutmu harus jadi kaya kalau memang engkau utusan Allah. Ya, kan gitu. Ya, kalau jadi utusan Allah kemudian diserahi gudang, orang beriman jadi kaya, pasti orang kafir pun ikut beriman karena melihat kekayaan. Justru sebaliknya, untuk menguji kebenaran iman malah Allah uji dengan penderitaan. Yang pertama fungsinya untuk membedakan orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang dusta. Yang kedua, untuk menjadi alasan bahwa orang yang tidak mau beriman punya alasan tidak mau beriman. Artinya mereka semakin kuat tidak mau beriman. Nah, itulah pada hakikatnya ujian pahit itu adalah dinding dari Allah untuk menutupi indahnya sorga. Supaya jelema kafir teu bisa ka sorga, kan gitu. Karena kalau surga Allah tidak ditutup dengan hal-hal yang pahit, wah, jelema moal aya nu teu bisa ka surga. Ya, ketika Allah menciptakan surga, Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, aku telah menciptakan negeri kenikmatan yang abadi, yang diabadikan oleh Allah. Coba lihat. Begitu dilihat oleh Jibril, Jibril mengatakan, ya Allah, setelah melihat laporan, ya Allah. Bagaimana kata firman Allah? Bagaimana Jibril? Jibril mengatakan, ya Allah, aku yakin tidak akan ada orang yang tidak mau ke surga karena kenikmatan dan keindahan. Kemudian Allah tutup dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Coba lihat lagi Jibril. Begitu dilihat, malaikat Jibril laporan, ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Karena surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan. So, kudu hudang subuh, pri. Ya. Komo tos main game, nepi ka jam 2. Bobo, adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Unu eneh kan. Gitu. Ngaos kan kudu ngaji, kudu ibadah, semua itu kan ibadah kepada Allah itu bertentangan dengan keinginan nafsu. Nah, kemudian Allah memerintah Jibril, aku pun menciptakan negeri siksaan neraka. Coba lihat. Begitu dilihat, wah ya Allah, tidak akan ada orang yang mau masuk neraka. Pasti mereka lari semua, takut dengan neraka. Iya kalau kelihatan. Tapi Allah tutup dengan segala keinginan nafsu. Coba lihat lagi Jibril. Begitu dilihat, Jibril melaporkan, ya Allah, aku khawatir tidak ada orang yang bisa selamat dari neraka. Nah, karena dindingnya hiasannya begitu indah. Ya. Kemasannya begitu indah. Padahal di dalamnya siksaan. Nah, maka ujian penderitaan yang tidak disukai oleh nafsu itu menjadi dinding penghalang bagi orang yang tidak dicintai Allah, orang-orang kafir yang menjadi musuh Allah, sehingga mereka tidak bisa menempuh jalan hidayah karena kelihatannya pahit gitu kan. Pengikutmu malah semakin miskin. Kamu bilang kamu petugas Allah, Rasul Allah, Allah Maha Kaya menurut kamu, kan itu kamu yang menyampaikan Allah itu pencipta langit bumi Maha Kaya. Tapi buktinya hamba-hamba Allah yang mengaku beriman malah semakin miskin. Tuh kan orang kafir malah jadi alasan untuk tetap tidak beriman, malah semakin menjelek-jelekan. Dan itu pada hakikatnya adalah kaid Allah, makar Allah. Ya, bagaimana Allah membuat dinding sehingga orang kafir yang tertutup jiwanya tidak melihat kebenaran, ya, tidak melihat jalan hidayah. Ya.
Mereka menginginkan surga dalam angan-angan, tapi diajak menuju jalan surga yang kelihatan oleh nafsunya adalah penderitaan. Maka semakin jauh dari jalan surga. Nah, itulah cara Allah. Maka di akhirat nanti mereka masuk neraka tidak bisa menyalahkan Allah. Kan kamu yang milih nggak mau. Nah, hebatnya Allah itu begitu. Maka bersyukurlah orang yang dibuka pintu hati untuk menerima hidayah. Tidak ada kenikmatan anugerah terbesar dari Allah untuk hambanya kecuali dibukanya pintu hati menerima hidayah, mau bertauhid kepada Allah, tidak memperserikatkan Allah, beribadah dengan muhlisina lahuddin, tanpa ibadah kepada yang lain. Bukannya kepada Allah ibadah, kepada yang lain ibadah. Hukum Allah diterima, hukum yang lain diterima. Gimana? Kalau mau beribadah kepada Allah dengan tauhid, dia terima segala aturan Allah, tolak segala aturan di luar aturan Allah. Cukup. Islam itu adalah panduan hidup, pedoman hidup, tuntunan hidup. Tidak ada permasalahan dalam hidup ini kecuali semuanya sudah ditunjukkan jalannya oleh Islam. Baik urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dunia, akhirat malah. Coba siapa yang bisa menentukan urusan akhirat tanpa wahyu? Nah, Islam ini urusan akhirat saja, urusan hati saja. Bukan hanya perbuatan dohir, hati saja diatur. Berarti sudah komplit. Maka kalau orang memandang Islam ini ada kekurangan, ya dialah yang tolol. Orang tolol, orang paling goblok. Nah, itu jawaban Nabi Nuh. Ketika mereka beralasan, Nuh katanya engkau Nabiullah, Rasulullah Allah, petugas Allah, Allah Maha Kaya. Berarti orang-orang yang beriman kepada ajakanmu, mengimani Allah, itu akan berubah hidupnya jadi orang kaya. Karena Allah Maha Kaya kan. Maka Nabi Nuh menjawab, wala aku lakum indi khazainullah. Itu orang bodoh seperti itu, konsekuensi logiknya. Dan bodoh makitu mikirnya, urusan anak untung rugi di dunia. Ya, Nabi Nuh tidak mengatakan aku diserahi gudang kekayaan Allah sehingga orang beriman spontanitas jadi orang kaya. Kalau begitu maka kalian pun akan segera beriman. Ya, iman ini jalan menuju kebahagiaan yang abadi, begitu. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengatakan bahwa sesungguhnya aku tahu urusan gaib, tidak. Aku cuma menyampaikan apa yang diperintahkan disampaikan. Wala anqulu inni malak, dan aku pun tidak mengatakan aku utusan Allah dan aku malaikat, tidak. Aku tetap manusia. Tapi aku diperintah oleh Allah, maka kalian jangan ngomong mana roka ila basaro mislana. Memang siapa yang mengatakan aku malaikat? Kan nggak ada. Wala aqulu lil ladzina tajdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Dan aku tidak bisa berkata kepada orang yang engkau pandang hina, yang kalian pandang hina. Aku tidak bisa mengatakan bahwa mereka itu tidak akan diberi kebaikan oleh Allah. Kau memandang hina mereka karena mereka hidupnya miskin di dunia, serba kekurangan. Engkau anggap bahwa dengan kemiskinan itu Allah tidak memberikan kebaikan kepada mereka. Inilah watak manusia. Kebanyakan manusia itu menganggap apa yang Allah berikan di dunia ini adalah kebaikan Allahnya. Artinya Allah itu ridho. Ya, Allah itu ridho, seolah-olah itu adalah kebaikan dari Allah, keridhoan Allah yang disegerakan di dunia. Tidak. Harta, kekayaan, kesuksesan dunia
itu tidak berarti bahwa Allah ridho. Ya, tidak. Karena ternyata harta, kesuksesan, pangkat, jabatan, kesenangan dunia Allah berikan banyak kepada musuh-musuh Allah. Yang pada akhirnya mereka binasa gara-gara kenikmatan itu. Nah, maka kita pandangannya jangan seperti kebanyakan manusia yang tidak dilandasi wahyu, memandang bahwa kesuksesan itu adalah ridho Allah. Ya, memang, jadi orang kaya itu kehendak Allah. Dan kekayaannya anugerah dari Allah. Jadi pejabat terpilih itu adalah kehendak Allah. Mau jalan curang, mau jalan adil, mau jalan jujur. Pokoknya hakikatnya tetap itu dijadikan oleh Allah. Dan itu pemberian dari Allah. Tapi tidak berarti semua kesenangan yang Allah berikan menunjukkan bahwa itu adalah keridhaan Allah. Ya. Banyak orang yang diberikan anugerah di dunia, tapi hanya untuk dibinasakan oleh Allah. Korun, bungan hayang benghar, kerdaik ibadah, tungtuna poho binasa. Tuh kan, Balaam ulama, ya, diiming-iming harta, mau mendukung Fir'aun yang dolim, jadi anjing. Siapapun kalau sudah memilih kekayaan dunia, kesenangan dunia, sehingga terpeleset dari jalan Allah, ya celaka. Maka yang penting bagi kita itu adalah keteguhan, keistiqomahan, berjalan di jalan Allahnya, berpegang kepada iman dan tauhid kan. Dan sajian mah tuh harta loba teu beak paeh teu dibawa, sugan sesana di bawah teu. Pangkat kedudukan loba jelema, boga keneh kedudukan paeh teu kahalangan ku jabatan, paeh mah paeh we. Nah, yang penting bagi kita itu bukan punya kedudukan, bukan punya harta, bukan miskin, bukan jadi rakyat, tapi bagaimana kita hidup menyesuaikan diri dan berjalan di atas petunjuk Allah gitu we. Inti nama eta. Semua aktivitas kita punya nilai ibadah. Ya, bujeng-bujeng senangna, susahna ge sing jadi ibadah. Ya, rugi jelema bunga teu jadi ibadah, komo jelema susah teu jadi nilai ibadah. Kan? So, orang bunga diberikan kesenangan tapi teu jadi ibadah, teu punya nilai kebaikan, rugi. Apalagi orang sudah susah tidak punya nilai kebaikan, sangat rugi. Maka yang penting itu bukan susah, bukan bunganya, ya. Bukan kedudukan, bukan jadi rakyatnya, tapi bagaimana kita menjadikan hidup ini dengan dinamikanya, dengan segala hiasannya dalam hidup menjadi wasilah, menjadi modal, menjadi potensi untuk punya kebaikan di sisi Allah. Ya. Maka tidak ada jalan kecuali mengikuti petunjuk Allah. Kalau kita ingin semua aktivitas kita punya nilai ibadah kepada Allah, ya harus terikat, terbingkai dengan ketentuan Allah. PNS gak jadi guru, tara unggal poe ngajar, jeung tara sapoe sapeuting ngajar, pli. Anggar we ngajarna mah ti isuk nepi ka lohor. Tapi keur sarege tengah peuting disebut paguru we. Gajina pul sabulanan. Teu ditekoran. Iya, seorang guru pengajar jadi PNS. Nah, dia punya jabatan kan guru. Nah, sedang macul di hari libur, Pak Guru damel naon nuju macul. Pak Guru teu pamacul. Nah, itulah. Kenapa? Karena mereka terdaftar dalam daftar PNS yang tugasnya menjadi guru yang dijamin keperluannya untuk hidupnya 1 bulan, tuh kan? Ya kalau kita menyerahkan dirinya kepada Allah, undang-undang Allah kita terima, kita tidak mau menerima undang-undang selain undang-undang Allah, ya bertauhid hanya kepada Allah. Kersare mukmin, kerhudang mukmin. Ya, kersenang mukmin, kersusah mukmin. Nah itu.
Jadi kita tidak melihat susah bunganya, yang dilihat itu adalah yang harus kita perhatikan itu adalah itu gelarnya, kemukminannya. Kan baik susah gak jadi mukmin mah. Naon bunga jadi kafir mah kan gitu. Maka alangkah bahagianya orang yang diberikan hidayah oleh Allah menjadi mukmin yang bertauhid kepada Allah. Jangan-jangan di saat gembira, di saat susah pun tetap dia bahagia. Ya, harus bahagia. Maka Rasul menyatakan kan ajaban diambil mukmin. Begitu kagum urusan orang mukmin. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu la khair. Karena sesungguhnya semua urusan mukmin itu baik baginya. Ketika mendapatkan nikmat, mukmin itu sadar nikmat adalah ujian, maka kewajibannya adalah bersyukur. Maka bersyukur atas nikmat itu jauh lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Ketika mendapatkan penderitaan, mereka sabar. Kalau penderitaannya pahit, sabar pun sobrun. Sobru sobrun. Sobar itu pahit bagaikan empedu. Iya. Tapi kalau kita bisa kuat sabarnya, maka indahnya apa yang tadinya dianggap penderitaan bisa berubah menjadi sebuah anugerah dari Allah. Tidak sedikit orang mengalami sakit, tapi dari sakit itu mengalami pahit, tapi dari pahit itu menjadi obat yang mengantarkannya kepada kesuksesan, walaupun itu hanya pandangan dunia. Jelema sangsara dihina bae bangkit hatena jadi orang kaya tuh kan sebenarnya mah ulah ambek tak kanu ngahina teh. Ternyata hinaan orang itu bisa membangkitkan semangat. Jadi di mana geus beunghar teh ulah males teu wara datang kanu ngahina. Nu angger keneh sakitu hartana teh. Alhamdulillah kau dulu menghinaku. Dan dari penghinaanmu aku bangkit. Sekarang aku jadi orang kaya. Lihat olehmu. Nah, kalau kamu ingin merasakan nih aku beri hadiah. Karena kamu yang telah mendorong aku jadi orang kaya. Gitu lain malah. Oh dulu kusia tuh mana. Oh lah. Kan kita bangkit karena dia menghina kita. Iya mereka maksud menghina. Itu jelek. Dan itu dosa buat mereka. Tapi dengan penghinaan itu kita bangkit menjadi muncul semangat dan kita berubah. Bahkan sekarang mereka dongkok di hadapan kitanya, merendahkan diri di hadapan kita, malu oleh kita. Nah kita jangan balas kesalahan. Jangan. Nah kita balaslah dengan kebaikan. Alhamdulillah. Bahasanya gitu. Alhamdulillah ini berkat pelajaran darimu. Kau dulu mengatakan ini, aku tidak sakit hati tapi aku bangkit. Dan inilah hasilnya. Terima kasih kau telah menasehatiku. Padahal itu mah niat nganasehatan, niat nage ngahina. Nah jadi penghinaan itu bagi orang bijak, orang berpikir. Nah, penghinaan, cacian. Itu jangan dijadikan sakit hati, tapi jadikan itu pelajaran yang berharga. Karena dengan hina, dengan cacian, orang bisa bangkit. Supaya walaupun mereka tidak niat memberikan pelajaran, nasihat kepada kita, biar itu kan mereka niatnya mereka. Tapi kita jadikan. Nah, jadi orang hebat itu bisa menjadikan hal-hal yang tadinya bersifat negatif, bisa berubah menjadi positif. Mereka mencaci, tapi kita memandangnya itu nasihat. Nah, kalau orang goblok, bego, dibalik dinasehatan, dia asa dicarekan. Pelingan sare we, bukan? Si uang nyarekan, apaan gitunya? Nah, itu kalau begitu berarti bego itu. Bego. Jadi kalau orang diingatkan malah sakit hati, malah merasa dicaci maki, merasa dimarahi, itu berarti pandangannya negatif. Nah, tidaklah kita memandang sesuatu negatif kecuali dalam jiwa kita ada negatif. Orang yang jiwanya negatif pasti memandang segala sesuatu pun jadi negatif. Kalau jiwa kita bersih dan memandang positif,
maka segala yang terjadi itu akan dipandang positif. Ya, cari positifnya aja. Ya, walaupun tidak berarti harus membiarkan yang salahnya, bukan, tapi pandangan jiwanya, ya kan? Makanya orang ke alhamdulillah jelema kalapir banyak itu. Ya, iya, tapi kan Allah menciptakan mukmin dan kafir, ya itu. Ya, kalau semuanya jadi mukmin, kapan orang bersyukur atas keimanan? Iya kan? Oh, kamu jelema kabeh jadi mukmin, kalau tadi mukmin kan we kabeh. Berarti apa? Besarnya nikmat iman itu apa? Tapi karena Allah mengendaki ada mukmin, ada kafir, orang yang mukmin itu orang yang positif. Bukan berarti gembira karena kekufuran orang lain. Dia tidak rela ada orang kafir, ada orang melakukan kekufuran, kemaksiatan, tidak mau. Semuanya akan beriman, tapi karena dia tahu bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak Allah dan Allah menghendaki ada mukmin, ada kafir, kita diberikan oleh Allah keimanan, dijadikan orang beriman, ya tentu kita bersyukur, alhamdulillah. Nah itu. Nah, wala a'lamul ghaiba, aku tidak mengatakan bahwa aku itu tahu alam gaib, aku tidak mengatakan wala aqulu inni malak, aku malaikat. Wala aqulu lil ladina tajri anukum la yu'tiyahumullahu khairan. Aku tidak berani mengatakan kepada orang yang engkau pandang hina, mereka tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Tidak, aku tidak berani. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, Allah lah yang maha tahu apa yang ada di dalam jiwa mereka. Nah, ini idal minad dzalimin, karena sesungguhnya aku kalau mengatakan apa yang tadi disebut itu termasuk orang zalim. Ya, salah satunya aku mengatakan orang miskin ini orang yang tidak akan diberi kebaikan karena mereka miskin. Tidak, kaya, punya jabatan, terhormat di dunia, itu anugerah Allah, kenikmatan dari Allah, tapi tidak berarti dengan itu Allah ridho. Nah, tidak sedikit orang diberi anugerah di dunia, tapi anugerah itu mengantarkan kepada kebinasaan. Dijelaskan taku Nabi Nuh teh. Udah lamun mau mikir mah jeung hatena terbuka meureunnan ngarti. Tapi da ngaran geus keuna ku benci jeung embung mah. Kumaha akibatna? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qalu ngaromong itu malak, ya Nuh, hai Nuh, qad jadalta, nyata geus maduan anjeunna ka kami. Khosomta tegesna masean anjeunna ka kami, pa aksarta tuluy ngalobakeun anjeun jidalana kana masean kami. Mun bahasa urang mah Nuh geus lah gandeng ngomong wae. Kalah ka maseaan, kalah ka ngajak debat, ngalobakeun teuing ngomong kitu. Pak tina ari nya mah pak tina mangka kudu ngadatangkeun anjeun ka kami. Pak ti mangka kudu ngadatangkeun anjeunna ka kami bima kana perkara taidu anu geus ngancam anjeunna ka kami bihi ku itu minal adabi nyaeta siksa. In kunta lamun kabuktian anjeun minas shodiqina eta tirengengan anu bener kabeh pihi dina itu mata iduna. Beuting omong atuh Nuh lah. Pan ku Nabi Nuh terus disadarkan. Ya, kadang-kadang diancam dengan siksa, diberikan bisyaro dengan surga kalau mau beriman. Mereka kan kekeh nggak mau beriman. Tadi juga kesimpulannya udah. Anul jimukumuha wa antum laha karihun. Mereka benci konsep iman, tidak menerima hidayah. Begitu dijelaskan, semakin banyak penjelasan bukan semakin ngerti, malah semakin puyeng.
Lain teka harti karena tidak mau mengerti. Ada orang tidak mengerti, ada orang tidak mau mengerti. Orang tidak mengerti bisa dijelaskan jadi ngerti, tapi kalau orang tidak mau mengerti, semakin dijelaskan malah semakin pabaliut, tidak mengerti, tidak mau mengerti, malah merasa dipaseain, ya, merasa didebat, merasa diajak bertengkar. Ya, udah nulah. Jadi gitu bahasanya. Ngomong kuku magen udah enggeus lah pokoknya udah enggeus embung ada nage kan gitu. Nggak tong loba teh ngomong lah. Ari nyam bakal disiksa atuh sok bayangkeun Nabi nu 850 tahun dakwah teureun eureun. Nyambegan anu moal iman maka kabeuki getek ceulina. Geus ganeng tong loba teh ngomong lah. Ai nya mah cenah bakal aya siksaan Allah sok atuh cenah gabuktikeun datangkeun. Ai nya mah bener. Oh. Malah jadi nantang. Nah itulah karakter orang kafir yang sudah ditutup pintu hatinya oleh Allah. Dulu juga sudah disampaikan, ketika disampaikan ancaman Allah bukannya takut tapi malah menantang. Padahal kan Nabi Rasul itu cuma menyampaikan ancaman Allah demi untuk menyadarkan kalau mau sadar. Tapi kalau tidak mau sadar, ya Nabi sendiri kan tidak bisa mendatangkan azab. Hanya menyampaikan ancaman Allah. Tapi kalau adab itu benar-benar datang, tidak ada manusia yang mampu menahan adab. Pan kitu sok urang. Kade eta motor geus leungit hati-hati. Ampihkeun kunci. Luhur we poho. 5 menit sabuat kaca leungit. Tadi mah memeh leungit lah moal. Geus leungit? Lewe. Tuh kan. Iya. Maka jangan sampai menyesal di akhir. Artinya kita harus benar-benar melaksanakan ikhtiar kita demi keselamatan. Nah, kalaupun harus ada musibah, ya itu tidak kesalahan kita, tidak dari akibat kesalahan kita, bukan karena kesalahan kita. Tapi itu semata-mata kehendak Allah, takdir. Ya udah tinggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau orang sudah tidak mau beriman, sudah benci dari awalnya, dasarnya adalah kebencian, menutup mata, menutup telinga, tertutup juga pintu hatinya. Mereka tidak mau mengerti, semakin diberi pengertian, malah semakin puyeng dan semakin membenci. Akhirnya minta, sok datangkeun atulah, geus loba teh ngomong, aingnya mah. Nah, itu sama dari dulu sampai kiamat nanti orang kafir itu seperti itu. Tidak akan percaya adanya azab Allah yang pedih sebelum azab itu menimpa. Padahal kalau sudah menimpa, kan mereka tuluy peot. Ya. Tuluy is dead kan. Tinggal menyesal di akhirat. Kan tidak ada artinya. Ketika Allah menunda azab, malah ngomong. Wala in akhorna anhumul adzaba qalu mayah bisuh kan gitu. Ketika Allah tunda dulu adab, artinya belum sampai kepada waktu yang Allah tentukan, walaupun hanya tinggal 1 jam lagi kan adab belum turun, atau 1 hari lagi tanda-tanda adab belum turun. Mereka ngomong mana? Ya, benih ya Allah. Begitu gejret mah adab, kan tidak bisa apa-apa. Maka Nabi Nuh pun menjawab, qala ngawalar Nuh innama ya'ti pastina bakal ngadatangkeun kum ka aranjeun bihi kana itu mana idukum saha Allahu Allah insya'a lamun kersa Allah. Takjilahu kana ngagancangkeunana itu malakum ka aranjeun fa inna amrohu ilaihi la ilayya. Fa inna amrohu dasaestuna urusanana itu mana idukum ilaihi eta ka Allah la ilayya lain ka kaula. Urusan adab itu aku hanya menyampaikan ancaman Allah supaya kalian sadar. Urusan adab datangnya mau cepat mau lambat itu bukan urusanku, urusan Allah. Dan kalau adab itu sudah datang kalian tidak bisa apa-apa.
Wa ma antum jeung teu ari maraneh bimu'jizina eta anu bisa ngalemahkeun kabeh ngaapeskeun kabeh. Bipa itina tegesna henteu anu bisa lepas kabeh Allah ti Allah. Moal bisa atanapi ngalepotkeun ka Allah nya. Berarti moal bisa melesetkan melepaskan diri tina ancaman Allah. Kalian tidak bisa melemahkan Allah. Artinya kalian tidak bisa lepas dari ancaman Allah kalau Allah sudah menghendaki. Wa ma antum bimu'jizin. Eta teh dari dulu, dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, terus sampai kaum Nabi Muhammad, sampai sekarang orang kafir itu enggak takut-takut oleh Adam. Nyimpang deui. Datang Rasul dibebener nyimpang deui. Sudah ditutup Rasul, ajarannya abadi, eta loba keneh jelema anu embungeun make Quran teh. Dibaca saja, dipakai ritual ibadah tadarus, itu bagus. Membaca Quran itu setiap hari ibadah ritual bagus. Tapi Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Jangan sampai Quran yang kita baca menjadi hujah yang membinasakan kita karena kita membaca tapi hati tidak menerima isi kandungannya. Menolak untuk diberi jalankan. Rugi. Kau mau bagi kata larma Quran. Wala yanfa'ukum nushi in aramtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Wala yang pa'u jeung moal manfaat kum ka aranjeun nushi nasihat kaula saur Nabi Nuh. Kala kanang tang adab saur Nabi Nuh teh adab anu bakal ngadatangkeunana Allah, urusan adab mah bukan urusanku, aku hanya menyampaikan ancaman Allah. Kalau Allah menghendaki sekarang terjadi ya pasti terjadi. Kalau tidak ya tidak. Tapi kalau sudah terjadi, kalian tidak bisa terlepas dari adab itu. Nah, itu jawaban untuk tantangan adab. Dan akhir daripada dialog Nabi Nuh itu, ya udah dakwah di dalam surah Nuh itu kan siang malam. Dengan cara terang-terangan, dengan cara lembut, dengan cara sembunyi, udah dilakukan. Asrartu lakum isroro dan lain sebagainya, lailan wa naharo, kan udah disampaikan oleh Nabi Nuh. Tapi mereka begitu ngeyel, maka ujungnya Nabi Nuh mengatakan walayan pak jeung moal manfaatkum ka aranjeuna nushi nasihatku, sekalipun nasihat itu dikemas dengan bahasa yang lembut, dikemas dengan bahasa yang jiharo, yang jelas, terang-terangan, ya, dengan bahasa yang kasar sekalipun, dengan ancaman, walayan panghukum nusi, padahal kelembutannya, kejelasannya, jiharnya, isroronya, ancamannya itu semua nasihat, bukan kebencian. Walayang panghukum nusi, ya, kalau nasihat Nabi Nuh tidak bermanfaat kepada kaumnya, apalagi nasihat kita. In arontu lamun ngamaksud kaula an ansoha, kana yen mere nasihat kaula lakum ka aranjeun, kaula nasihat kaula moal manfaat ka aranjeun, lamun kaula boga maksud ek nganasehatan ka aranjeun. Ingkana lamun kabuktian sa Allahu Allah yuridu eta menghendaki Allah ayyubwiyakum kana yen nyasarkeun Allah kum ka aranjeun. Ai igwa akum tegasna kana nyasarkeun aranjeun. Wa jawabu syarti dala alaihi wala yang fa'ukum nusi. Jadi in aradtu an ansohalakum,
In kana Allah yuridu ayyagwiyakum layang paukum nushi gitu. Kan geus aya pi jawabeunana wala yang paukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allah yuridu ayyagwiyakum layang paukum nushi. Gitu. Tidak akan bermanfaat nasihatku, kata Nabi Nuh. Ya, apalagi nasihat kita. Kalaupun kita mau memberikan nasihat kepada manusia, kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan manusia itu. Ya. Nabi Nuh berkata, wala yang paukum nusi in aradtu an ansalakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Sekalipun aku bermaksud memberikan nasihat kepada kalian, nasihatku tidak akan bermanfaat kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ai igwa akum tegasna kana nyesatkeun aranya. Wa jawabu syarti dala eta nuduhkeun alaihi kana itu jawab syarat naon wala yang paukum nusi dauhan Allah wala yang paukum nusi nu aya sameme syarat. Nah make moal manfaat huwa ari Allah rabbukum eta rob aranjeun ya memang Allah yang menciptakan kalian. Aku diperintah untuk menasihati kalian, tapi kalau Allah menghendaki sekalipun aku diperintahkan memberikan nasihat, Allah menghendaki kalian tidak menerima nasihat. Allah menghendaki kesesatan kalian. Ya, nasihatku tidak bermanfaat buat kalian, tapi cukup walaupun tidak bermanfaat buat kalian itu adalah ya, bukti aku telah menyampaikan perintah. Jadi urusan bagiku aku bisa menyampaikan perintah. Yang penting perintah sudah disampaikan. Kau mau menerima ataupun tidak itu bukan urusanku. Jadi dai mah teu kudu mikiran itu daekeun jeung teu daekeun. Sampaikan we. Para nabi, para rasul sebagai para da'i Allah menyampaikan risalah Allah, tidak berpikir mereka ya kalau keinginan ya wajar namanya juga orang ditugaskan. Ingin mereka memahami, ingin mereka menerima, ya tapi kan itu hanya keinginan manusia. Prinsipnya kembalikan tugas kita menyampaikan, ya. Tugas Rasul menyampaikan, ya. Para Rasul mengimani, meyakini tugasnya adalah menyampaikan. Mereka mau beriman ataupun tidak itu pada hakikatnya sudah ada dalam kehendak Allah. Jadi tabligh itu untuk memisahkan, untuk supaya bisa mengetahui mana orang yang mau beriman dan mana yang tidak mau beriman. Ujian juga dari Allah. Wari Allah rabbukum eta rob aranjeun. Jadi masing kaulah hayang ge aranjeun sadar ai ku Allah teh dikeresakeun da Allah nu kagunganana nya kumaha Allah we. Wa ilaihi jeung ka Allah hungkul turja'una bakal dibalikeun maraneh kabeh. Ke Allah anu ngahisabna mah kuring mangan ukur nyampekeun. Sok baca.